Hari ini hari terakhir tahun 2025. Semua wajib berhati-hati. Bagi yang berada di tempat-tempat wisata, jangan tinggalkan kewaspadaan. Apalagi buat mereka yang ikut merayakan tahun baru, harus ekstra awas dan waspada. Sementara itu setelah tahun berganti menjadi 2026 bukan berarti ada banyak harapan baik. Belum tentu, karena tahun 2026 masih dibayang-bayangi oleh nasib buruk. Bencana akan terus terjadi. Semua jenis bencana datang bergantian, mulai dari banjir bandang dan tanah longsor, hingga gempa bumi serta gunung meletus. Tapi benarkah tahun depan yang tinggal 1 hari itu tetap menjadi tahun yang berat? Apa yang membuat para pengusaha harus berhati-hati di tahun 2026? Lalu, seperti apa gambaran tahun dengan shio kuda api? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Tahun berganti tapi masih sama saja, karena tahun 2026 akan tetap banyak bencana yang mengepung kehidupan kita. Bahkan mulai hari ini, di hari terakhir 2025, di saat semua orang menyambut tahun baru, akan ada bencana mengerikan. Jadi hati-hati, semesta memang masih serba merana. Sebab kerusakan terjadi di mana-mana dengan tingkat keparahan yang maksimal. Banjir bandang akan terjadi di sejumlah tempat, termasuk Jakarta hingga kota-kota besar di Pulau Jawa. Banjir akan terus menyebar hingga ke Kalimantan, Sulawesi hingga tanah Papua. Situasi alam tuh sudah kayak kayak pohon, banyak yang dulu ya, tambang-tambang liar, banyak sekali itu sudah merusak alam menjadi banjir akan masih banget untuk Jakarta, yaitu Jawa Tengah. Jawa Tengah itu berapa? Air laut nanti akan naik ke daratan. Itu yang perlu diperhatikan Jawa Tengah ya. Semarang. Setelah itu banjir, Kalimantan juga akan ada banjir. Kalsel, Kaltim, Kalbar sama Kalimantan juga akan ada banjir. Kondisi Sumatera Barat, Sumatera Utara, serta Aceh yang sebulan lalu dihantam banjir bandang dan tanah longsor harus kembali menghadapi amukan bencana. Paranormal Dayak, Nyai Dewi Rantian mendapatkan gambaran sedih tentang Sumatera karena banjir akan kembali melanda, bahkan dengan kadar yang lebih berbahaya. Hutan yang rusak, perbukitan yang gundul adalah pintu utama terjadinya bencana banjir dan longsor yang menakutkan. Ya Pak, akan ada banjir lagi. Hampir sama, karena kan alamnya udah air air itu udah turunnya udah, karena kan tidak ada lagi pohon-pohon yang masih bisa. Biasanya kalau di daerah perbukitan, walaupun air turun tapi kan masih ada alam. Sekarang tuh kan bukan bukan saya kebanyakan tetap di. Tidak hanya banjir dan tanah longsor yang menjadi ancaman serius di tahun 2026, karena masih banyak potensi bencana yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Salah satu yang ditakutkan Nyai Dewi Rantian adalah gempa bumi. Sebagai seorang ahli ramal, Nyai Dewi mendapatkan penglihatan bahwa gempa dengan kekuatan sangat dahsyat akan segera datang. Beberapa daerah disebutkan Nyai Dewi sebagai wilayah yang akan panen gempa. Ada Jawa Barat, Sulawesi, serta Sumatera yang belum pulih dari banjir bandang. Yang perlu diperhatikan adalah takutnya nanti ada gempa bumi yang lumayan besar. Nah ini yang perlu diperhatikan, yang perlu kita hati-hati, kita banyak-banyak berdoa. Karena yang saya lihat akan ada gempa bumi yang lumayan besar. Oke, di daerah Jawa Barat yang perlu diperhatikan, setelah itu Palu, Sulawesi, setelah itu Sumatera juga. Mungkin akan ada titik gempa yang ada di daerah Jawa Barat ya, yang
yang lumayan besar mungkin ada, tapi yang perlu kan ada Sulawesi, Sumatera, Jawa Barat. Setelah gempa dengan kekuatan yang disebut Nyai Dewi Rantian lumayan besar, akan menyusul bencana yang tak kalah dahsyat. Gempa besar adalah awal dari datangnya gunung meletus yang dampaknya sangat luas. Nyai Dewi berpesan agar masyarakat di sekitar Gunung Semeru di Jawa Timur waspada. Juga warga yang tinggal di jangkauan letusan Gunung Krakatau di Provinsi Banten. Gempa bumi, setelah itu nanti ada gunung yang memang dia lagi diam, ternyata dia mengeluarkan erosi lagi kembali. Ada juga yang memang meletus. Jawaban saya yang perlu diperhatikan Jawa Timur, setelah itu hati-hati banget. Anak Krakatau ya, itu yang perlu diperhatikan. Takutnya kalau itu ada meletus, kita ada gempa ya. Gitu. Kalau ada gempa, takutnya ada tsunami. Itu setelah itu untuk Jawa Tengah ada. Tahun 2026 juga akan banyak bertiup angin kencang yang masuk kategori puting beliung. Dampaknya bisa sangat buruk karena kekuatannya cukup besar dengan daya rusak yang tinggi. Angin kencang menjadi lebih berbahaya karena terjadi di saat ada insiden kebakaran besar. Kebakaran dan angin puting beliung sepertinya akan datang secara bersamaan dengan memakan banyak korban. Angin puting beliung atau kencang? Tetap ada. Karena di tahun 2026 nanti akan ada puting beliung. Setelah itu yang perlu diperhatikan ada yang akan ada kebakaran yang lumayan besar sih, kayak gempa bumi, kebakaran perlu diperhatikan banget ya. Karena tahun depan itu karena bermati takutnya energi hawa api ini kan besar, jadi akan banyak juga kebakaran di pemukiman. Setelah itu ada juga kebakaran lahan, tapi juga diperhatikan oleh Menteri juga ya, jadi supaya memberi peringatan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan untuk mereka membuka lahan-lahan seperti itu. Jadi minimal melalui dikasih Jangan gegabah. Tidak hanya bencana alam yang berbahaya, karena membawa dampak luar biasa menyengsarakan, tahun 2026 yang merupakan tahun dengan Shio Kuda Api, juga memberi potensi pecah persaingan ketat. Kepada para pengusaha, Nyai Dewi Rantian berpesan agar berhati-hati, terutama dalam memberikan kepercayaan pada rekan bisnis. Peluang terjadinya konflik hingga terjadi pecah kongsi sangat besar di tahun 2026. Sebab setiap orang dipacu oleh naluri berkompetisi. Jadi di tahun depan persaingan ketat, energi hawa panas akan kuat. Setelah itu emosi kita sebagai manusia akan tidak terkontrol. Setelah itu akan banyak penipuan. Karena banyak orang yang ingin berlomba-lomba untuk mencari keuntungan sendiri, dan kadang-kadang mereka tidak memikirkan orang lain. Kayak seandainya dia mau punya usaha, ya nggak peduli, yang penting saya untung. Orang yang memberikan saya uang atau dana ini rugi, tidak masalah. Jadi tahun depan itu perlu berhati-hati. Bagi mereka yang punya bisnis harus berhati-hati banget, supaya harus melihat dulu partner bisnis kamu itu baik banget. Seperti itu. Karena hati-hati, karena banyak orang yang tahun 2026 akan banyak penipu. Persaingan di dunia usaha akan bertambah sangat keras. Bencana demi bencana terus berdatangan. Sumatera yang belum pulih dari kesengsaraan, bahkan harus menghadapi bencana susulan. Lantas benarkah bencana yang menghantam Sumatera akan berpindah ke Pulau Jawa? Mengerikan, setelah meluluh lantahkan Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Aceh, bencana belum akan mereda. Malah bisa jadi akan semakin sering terjadi dengan kekuatan yang jauh lebih menakutkan. Maka bersiaplah masyarakat yang ada di Pulau Jawa. Karena dari Sumatera banjir bandang dan tanah longsor akan menyeberang ke tanah Jawa. Tidak datang sendirian, banjir bandang dan tanah longsor akan diiringi dengan gempa bumi dan gunung meletus.
Salah satu yang perlu diwaspadai adalah Gunung Semeru yang sudah sering erupsi. Tapi tahun 2026, Semeru akan meletus dengan kekuatan sangat dahsyat. Saya melihatnya bencana alam yang seperti di daerah Sumatera ini akan terjadi di pulau-pulau yang lain. Saya juga masih melihat adanya erupsi Gunung Merapi di daerah Jawa Tengah. Ini juga akan disertai dengan banjir bandang, lalu juga ada tanah longsor di sana. Dan saya juga masih melihat adanya erupsi di daerah Jawa Timur, yaitu Gunung Semeru. Ini masih akan erupsi kembali di akhir tahun dan juga di awal tahun. Jadi bencana alam ini akan terjadi, cuaca yang sangat ekstrim itu di akhir tahun 2025 menuju ke awal tahun 2026, yaitu bulan Januari sampai Februari. Pada akhirnya, memang tidak ada pilihan kecuali membekali diri dengan kesiapan lahir dan batin menghadapi bencana yang akan datang. Masyarakat di Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tidak boleh berpangku tangan. Siapkan diri menghadapi segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Saya melihat ini akan berpindah ke wilayah Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, lalu ada di Jawa Tengah, kemudian ada juga di Jawa Timur, lalu juga saya melihat ada di Pulau Bali juga akan terkena dampaknya, lalu juga ada di daerah Sulawesi, lalu juga ada di daerah Kalimantan, dan terakhir adalah Papua. Bencana adalah cara alam memberi peringatan kepada umat manusia untuk tidak semena-mena, sebab alam beserta seluruh isinya juga memiliki kehidupannya sendiri. Ekosistem alam yang rusak mengakibatkan terjadinya bencana yang besar. Nyatanya, alam juga tidak tinggal diam jika siklus hidupnya rusak akibat eksploitasi tanpa henti. Itulah yang membuat bencana Sumatera menjadi sangat mengerikan. Alam ingin menunjukkan bahwa semesta ini tidak bisa tinggal diam, karena hal ini apabila dibiarkan dan tidak ditunjukkan akan menyebabkan kerusakan yang sangat dan amat besar sekali. Oleh sebab itulah Tuhan semesta alam menegur manusia lewat adanya bencana alam ini. Lalu apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi datangnya bencana alam? Berada di negara yang memiliki banyak sekali potensi bencana, yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri. Tidak cukup hanya berhati-hati, tapi juga bersahabat dengan bencana. Kita semua harus mengenali setiap risiko bencana, supaya bisa menentukan langkah-langkah antisipasi. Mitigasi bencana adalah keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar agar selamat dari semua mara bahaya. Jadi apabila bencana ini terjadi di daerah Anda, maka sudah siap untuk mengevakuasi diri dan juga keluarga menuju lokasi yang aman. Apabila belum mengetahui mitigasi bencana, ini bisa dilihat sekarang di channel-channel YouTube yang sudah memberikan edukasi mengenai mitigasi bencana. Ini harus benar-benar diwaspadai dan juga dipelajari lalu dipahami. Kemudian ketika terjadi, ini harus diaplikasikan agar supaya nantinya kalian semua bisa selamat dan juga keluarga juga bisa selamat.
Di hari terakhir tahun 2025 ini, tidak ada hal terbaik yang dilakukan selain introspeksi, merenung, serta memanjatkan doa-doa terbaik. Mudah-mudahan setelah menghadapi banyak bencana di tahun ini, akan ada keberkahan di tahun 2026. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti. Tentunya hanya di channel YouTube ini, dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel ini. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.